Oke, silakan dimulai. Silakan mantun. Tunggu nggak Pak? Tunggu Pak. Oh, nggih. Sebentar dia ngatur dulu Pak. Oh, siap. Nggih, lanjut. Mainnya Pak, ya. Nggih, durusan. Lanjut. Asal. Oh, perasaan sekarang Rahim ampun dari kasar Sabahya biantara suci. Om Bersama Mahadewa Sarva Brahmi Hidangkara Mamuja Sarva Papabhya Palayeswa Sada Siva. Santavya Kaika Kesantavya Wadika Mama Kesantavya Manasa Dosa Brahmana Kesama Swamam. Om Shanti Ya, lanjut dengan puja kramaning sembah.
Coba semua sekarang mundur sedikit supaya semua dapat lihat ya. Mundur sedikit semua supaya berempat dapat lihat. Mungkin karena pengaruh kameranya setelah ini ya agak terlalu ke atas kameranya. Baik, Om Swastiastu Bapak-bapak semuanya. Saya mohon maaf karena tadi agak miskomunikasi. Perkiraan saya sekarang hari Jumat begitu, jadi perkiraan pagi. Ternyata siang gitu ya, ternyata pagi tadi ya. Tapi Astungkara bisa dilanjutkan dengan permohonan saya untuk di siang hari juga lakukan puja Astungkara. Kemudian berikutnya saya ingin menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Nyepi walaupun sudah lewat baru satu hari ini kepada kita semua. Semoga dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi ini kita semua selalu dalam lindungan dan atas karunia Ide Sang Hyang Widi-Wasa, sehingga kita bisa melaksanakan ajaran-ajaran agama kita dengan baik dan benar berdasarkan anjuran dan petunjuk-petunjuk sastra yang ada. Bapak yang saya hormati, izinkan pada kesempatan kali ini saya mencoba melanjutkan tema yang minggu lalu, yaitu mengenai Nyepi. Nah, kemarin minggu lalu itu sampai pada pelaksanaan rangkaian. Nah, sekarang saya ingin memberikan renungan sedikit tentang Catur Berata Penyepian. Bapak-bapak semuanya, dalam lingkar persaudaraan Dharma, pada kesempatan ini adalah tentang Catur Berata Penyepian. Catur Berata Penyepian ini merupakan salah satu rangkaian daripada perayaan Hari Raya Nyepi. Nah, Catur Berata Penyepian ini terdiri dari 4 rangkaian, 4 berata yang harus dilakukan, yaitu Catur Berata Penyepian. Nah, jadi berata atau Catur Berata Penyepian merupakan kegiatan atau aktivitas pada Hari Raya Nyepi yang mesti dan harus dilakukan oleh setiap umat Hindu, khususnya yang Hindu di Indonesia. Yang pertama ada namanya Amati Karya. Nah, Amati Karya adalah tidak bekerja. Nah, tidak bekerja berarti kita puasa dari aktivitas rutinitas kegiatan kita sehari-hari yang biasa kita lakukan. Bekerja dari pagi sampai siang sampai sore hari. Nah, itu tidak dilakukan di saat Hari Raya Nyepi, yaitu dinamakan dengan Amati Karya. Kemudian dilanjutkan berata yang berikutnya adalah Amati Geni. Amati Geni ini adalah tidak menyalakan api secara fisik maupun non fisik. Nah, secara fisik tidak boleh menyalakan lampu, kompor, gas, HP dan lain sebagainya. Itu tidak boleh Amati Geni. Kemudian yang ketiga, Amati Lelungan. Amati Lelungan. Lelungan ini berasal dari bahasa Bali ya. Lelungan itu artinya bepergian. Nah, bepergian tidak boleh dilakukan pada saat Hari Raya Nyepi kecuali dilakukan di sekitaran pekarangan rumah, karena kita punya pekarangan penyengkar masing-masing. Tidak boleh pergi ke tempat tetangga dan lain sebagainya. Kemudian amati yang keempat adalah amati lelanguan. Amati lelanguan itu diartikan sebagai amati atau tidak boleh melaksanakan, menyalurkan kesenangan pribadi secara nyata yang kita lakukan. Nah, dari keempat Catur Berata Penyepian, yaitu tidak boleh bekerja, kemudian tidak boleh menyalakan api, kompor dan lain sebagainya, kemudian tidak boleh menghibur dan tidak boleh bepergian, secara otomatis kita harus juga berpuasa.
Puasa dari apa? Puasa dari kerja, tidak boleh kerja. Puasa dari makanan, tidak boleh menyalakan kompor dan lain sebagainya pada saat hari raya Nyepi. Secara otomatis kita akan puasa. Kemudian puasa kita tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan perjalanan ya keluar dari penyengkar karang atau sikut karang kita masing-masing. Kemudian tidak boleh kita melakukan hiburan di luar kebiasaan kita. Nah, secara otomatis dari keempat berata ini Bapak-bapak semuanya berarti kita harus berpuasa. Nah, puasa tentu tidak hanya sebatas menahan rasa lapar ya dan haus, tetapi juga bagaimana catur berata penyepian ini kita bisa mengendalikan yang namanya keinginan-keinginan serta yang bersifat non fisik, baik secara fisik maupun secara pikiran kita. Nah, itu diharapkan ada keseimbangan rohani, badan kita puasa dari makan, puasa dari bekerja, puasa dari tidak bepergian dan berhibur, maka makanan juga rohani kita juga harus berpuasa. Puasa apa? Salah satunya misalnya hari raya Nyepi, kita zaman teknologi seperti begini, kemajuan teknologi, ada HP, tentu kita juga harus bisa men-silentkan atau mendiamkan beberapa jam rutinitas kita bermain HP atau berkomunikasi dengan siapapun juga. Jadi pada saat hari raya Nyepi, kita diharapkan berkomunikasi secara penuh dan baik kepada Sang Pencipta. Karena pada saat hari raya Nyepi, kita harus kontemplasi penyerahan diri sepenuhnya totalitas kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa. Memang pada saat hari raya Nyepi, untuk melaksanakan kita diam yang biasanya kita beraktivitas dari pagi sampai menjelang tidur, tentu adalah sebuah hal yang sangat susah bagi kita lakukan. Beda kalau kita berpuasa tetapi kita beraktivitas. Kita terkadang bisa melupakan waktu, menunggu lamanya waktu untuk berpuasa. Tetapi ketika kita berpuasa, berdiam diri di suatu tempat, ini adalah suatu hal yang boleh dikatakan tantangan yang luar biasa bagi kita. Ya, kalau kita berpuasa dengan ada aktivitas, kita bisa lupa kapan kita akan buka, kapan kita akan selesai. Dengan bekerja kita akan bisa lupakan waktu itu. Tetapi kita hanya berdiam diri, kita biasanya terfokus pada rasa perut lapar dan haus. Nah, ini tentu menjadi tantangan tersendiri, tantangan yang luar biasa bagi kita. Kemudian Bapak-bapak yang saya hormati dalam lingkar persaudaraan Dharma, bahwa nilai filosofi daripada puasa atau upawasa ini juga adalah dapat menumbuhkan rasa empati kita atau rasa solidaritas kita bahwa ada di luaran sana juga orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang menderita dan lain sebagainya, yang sama halnya seperti kita saat puasa. Orang yang tidak punya harta, tidak punya makanan, dia berpuasa makan, menahan lapar dan haus dari ketidaktersediaan makanan yang ada. Nah, tentu saya berharap secara mandiri kita bisa memahami hakikat daripada perayaan Hari Raya Nyepi. Nyepi adalah selain pergantian Tahun Baru Saka juga sebagai momen baru bagi rohani dan jiwa kita memasuki Tahun Baru Saka. Mudah-mudahan dengan Hari Raya Nyepi ini, apalagi sekarang di tengah pandemi seperti begini, COVID-19, tentu menjadi pelajaran tersendiri buat kita. Agama kita mengajarkan amati lelungan, berarti tidak melakukan bepergian, tidak melakukan hiburan, berarti kita membatasi kontak dengan orang lain. Amati lelungan berarti kita tidak bepergi, secara otomatis kita tidak akan terkontaminasi atau berkontak dengan sesama yang lain.
yang sudah barang tentu kita tidak bisa prediksi, dan kita tahu bahwa yang ajak kita bersentuh itu, yang kita ajak bersentuhan atau berinteraksi itu memiliki virus corona tersebut. Mudah-mudahan dengan puasa kita, catur berata penyepian yang kita lakukan, Awigna Mastu, kita diberikan kekebalan tubuh dalam diri kita untuk menghadapi masa pandemi yang nanti kedepannya bisa menjadi endemi, menjadi penyakit yang sudah mendarah daging bagi masyarakat. Tentu kita juga akan terbiasa dan terhindar, serta selalu dilindungi oleh Yang Pencipta. Tentu kembali kepada karma kita masing-masing, karena setiap orang memiliki karma yang berbeda walaupun kita hidup dalam satu komunitas yang sama. Bapak-bapak yang saya hormati, mungkin demikian renungan singkat siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dan saya ingin bertanya kepada kita semua, rekan-rekan saya yang di lapas, Hari Raya Nyepi dirayakan enggak ya? Rayakan nggih? Rayakan nggih? Ada yang puasa nggih? Puasa? Puasa sampai Pak. Astukara puasa ya. Mudah-mudahan dapat menambah, mengecas rohani kita, Pak. Ya, dengan Awigna Mastu, dengan puasa, dengan melakukan sadhana pada saat Hari Raya Nyepi selama 36 jam atau 24 jam sesuai dengan kondisi yang di lapas. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya bisa semakin sehat, semakin damai, semakin harmonis, dan tentunya semakin tercerahkan lahir maupun batin. Nah, demikian dari saya dulu renungan singkat pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, disilakan. Oke, bapak-bapak, kalau ada pertanyaan dulu sang, oke. Oke, suksemo. Jadi kalau terbentuk pertanyaan, saya haturkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama kita. Semoga pertemuan ini bisa berlanjut, dan nanti saya rindu ingin bisa bertatap muka langsung dalam keadaan pembinaan seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Suksema, selamat beristirahat, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa minggu depan. Suksema untuk Pak Made Ariana, suksema niki Pak Made Ariana. Swastiastu Pak. Oke, swastiastu Pak Made Ariana. Bagaimana kabar ini? Baik Pak, baik. Yang sambil piket nih Pak. Oh, sambil piket. Bagaimana kemarin nyepinya di lapas? Astungkara lancar. Gimana Bapak? Selamat hari raya Nyepi Pak. Sukses semua niki. Kita pulang kampung niki. Tidak Pak, kemarin yang pulang kampung karena kayaknya lebih enak nyepi di rantau sih. Aslinya mana Pak Made? Di mana asli? Tolai Pak. Oh, Tolai di mana? Beraban. Oh, Beraban. Nah, suatu saat nanti bisa, kalau ada waktu boleh jalan-jalan kepada Lembara Pak Made. Dia kemarin ke Taunca Pak. Oh, ke Taunca sama siapa? Yang kepada Lembara sempat, cuma yang sam dikasih Bapak. Nanti lain waktu bisa singgah. Mohon dokumentasinya Pak Made. Mohon di-share dokumentasinya untuk tiang juga, dan juga untuk rekan-rekan di lapas. Matur sukses semua niki sudah diberikan waktu berbagi kepada kita semua. Semoga bermanfaat Pak Made. Terima
Pak. Nggih, suksema nggih, swastiastu nggih.